Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teller, kami dari kelompok video yang beranggotakan Fidel Eka Putra, Muhammad Dezaki Gufron, Tamara Afrelia, Vanessa Margareta, dan Nurul Arafa akan menjelaskan tentang talasemia. Talasemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Gejala talasemia yaitu mengalami anemia, lelah dan lemas untuk talasemia minor, serta kurang darah yang parah untuk talasemia mayor. Data talasemia. Talasemia merupakan penyakit yang diturunkan dari kelainan genetik yang terjadi karena kelainan sel darah merah yang dimana rantai globin tidak terbentuk sebagian atau semuanya. Nah, kasus seperti ini atau penyakit talasemia ini semakin meningkat di dunia dan di Indonesia. Nah, data talasemia dunia menurut Kemenkes tahun 2019 berdasarkan data sekitar 7% populasi dunia pembawa sifat talasemia dengan kematian sekitar 50.000 sampai 100.000 anak yang dimana 80%-nya terjadi di negara berkembang. Data talasemia di Indonesia berdasarkan Hematologi Onkologi Working Group IPS, di Indonesia diperkirakan terdapat 20 juta penduduk yang membawa kelainan gen ini. Namun masih banyak yang belum terdeteksi. Pada tahun 2011, di Indonesia terdapat sekitar 5.000 penderita talasemia mayor. Jumlah itu meningkat pada tahun 2017 menjadi 9.121 pasien. Berdasarkan data dari Yayasan Talasemia Indonesia, terjadi peningkatan kasus talasemia terus-menerus sejak tahun 2012, yaitu 4.896 hingga tahun 2018 menjadi 8.761. Jadi, penyakit ini setiap tahun semakin meningkat secara terus-menerus. Pengobatan talasemia adalah dengan cara melakukan transfusi darah secara teratur sebulan sekali seumur hidup. Jika satu kali transfusi darah membutuhkan biaya sampai 5 juta dan ditambah biaya obat, maka penderita talasemia menghabiskan dana sekitar 7-10 juta per bulan hanya untuk pengobatan. Jumlah ini tentu dirasa sangat berat bagi keluarga yang tidak mampu, apalagi banyak pasien talasemia yang tinggal di daerah kurang. Ada sebuah laporan penelitian yang menyatakan bahwa daerah yang endemis malaria adalah daerah yang sangat rentan terjadi kasus talasemia. Apakah talasemia bisa dicegah? Talasemia memang tidak bisa disembuhkan, tetapi talasemia dapat dicegah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan screening darah di pusat kesehatan. Screening dilakukan oleh setiap orang, terutama untuk pasangan yang akan menikah dan ibu hamil. Apabila pasangan tersebut mendapatkan hasil screening yang menyatakan terdapat gen talasemia, sebaiknya memikirkan ulang untuk melanjutkan pernikahan. Mekanisme penurunan talasemia. Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan talasemia minor, mereka akan menghasilkan 50% anak talasemia mayor dan 50% anak talasemia minor. Jika sesama talasemia menikah, maka mereka akan melahirkan anak 25% talasemia mayor, 25% normal, 50% talasemia minor. Jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan menghasilkan anak talasemia mayor. Begitu juga talasemia mayor menikah dengan pasangan normal tidak akan menghasilkan talasemia mayor.
Pemeriksaan penderita talasemia. Gejala pada talasemia sebenarnya tergantung pada kondisi tubuh pengidap talasemia tersebut. Talasemia dibedakan menjadi dua, yaitu talasemia minor dan juga mayor. Pada talasemia minor, pengidap akan merasakan gejala ringan seperti anemia ringan. Itu pun bisa tidak terjadi, dan juga si penderita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada talasemia mayor, si penderita akan merasakan gejala-gejala kurang darah yang parah. Kondisi ini dapat merusak organ tubuh dan bahkan berujung pada kematian, serta dapat merasakan rasa kelelahan, lemas, dan tidak bisa bekerja, perubahan warna kulit menjadi kuning, pembesaran limpa, hati, dan juga jantung. Adapun beberapa tes untuk mengetahui apakah kita mengidap talasemia atau tidak. Yang pertama, complete blood count atau CBC. Digunakan untuk mengukur jumlah hemoglobin dan berbagai jenis sel darah merah. Karena orang yang mempunyai kondisi talasemia memiliki sel darah merah lebih sedikit dibandingkan orang yang normal. Kedua, tes hemoglobin. Dilakukan untuk mengukur jenis hemoglobin di dalam tubuh. Yang ketiga, uji prenatal. Tes ini dapat diketahui saat bayi dalam kandungan. Pengobatan talasemia. Pengobatan talasemia bisa dilakukan dengan cara yang pertama, transfusi darah. Proses ini adalah pemberian sel darah merah sehat pada tubuh. Banyaknya transfusi darah tergantung pada jenis talasemia yang dialami oleh si pengidap. Yang kedua, terapi kelasi besi. Melakukan transfusi darah secara rutin juga bisa berdampak buruk bagi pengidap talasemia, sehingga proses transfusi darah harus berdampingan dengan terapi kelasi besi. Dengan melakukan terapi kelasi besi, zat besi yang berlebihan akan menjadi stabil. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat menjadi cara yang bisa kamu lakukan untuk menurunkan resiko talasemia. Makanan yang mengandung lemak sehat seperti alpukat, produk susu, sereal, dan juga kacang-kacangan baik untuk menahan penyerapan zat besi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.